Jadi saya juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Keuskupan Agung Medan, yang ini sebenarnya hasil audiensi sekitar 3 tahun yang lalu ya, sebelum COVID saya hadir di beraudiensi dengan Bapak Uskup di kantor di Imam Bonjol waktu itu. Jadi sebenarnya dokumen yang kami tanda tangan tadi itu adalah meresmikan apa yang sudah terjadi kerjasama selama ini. Makanya antara keluarga Katolik di Indonesia dengan Lembaga Alkitab Indonesia itu sudah sejak tahun 1968 bekerjasama. Nah, kerjasama itu melahirkan Alkitab yang kita pakai sama-sama yang terbit tahun 1974. Itu ada Alkitab atau kitab suci yang diterima oleh semua gereja-gereja di Indonesia, baik Katolik maupun Protestan. Tahun ini Lembaga Alkitab Indonesia bersama-sama dengan gereja-gereja di Indonesia itu sudah menerbitkan Alkitab terjemahan baru 2. Ya, Alkitab terjemahan baru 2 itu adalah pemutahiran dari Alkitab yang 1974. Ya, tim di sini juga ada unsur Katoliknya. Ya, jadi ini adalah karya bersama yang sudah diluncurkan Februari tahun ini, dan ini sekarang sudah disosialisasi, sudah dijemaatkan ke semua gereja-gereja, ke semua umat di Indonesia. Lalu kami juga nanti tanggal 3 Desember itu meluncurkan Identity Identified. Itu adalah buku ya, ini Bapak Uskup sudah dapat ya, Identity Identified. Ini kita akan luncurkan, meskipun ini sudah dibagikan pada waktu kemarin Bapak Uskup rapat di KWI. Ya, jadi ini adalah perjanjian baru ditambah dengan renungan-renungan. Lalu di sini juga ada video kesaksian ya, bisa diakses melalui barcode. Ya, ini ada video yang bisa diakses melalui barcode. Ya, lalu juga ada websitenya, ya, ada juga Instagramnya, ya, Identity Identified. Jadi ini adalah buku yang sangat luar biasa untuk menjangkau terutama anak muda, ya, anak muda Katolik OMK. Nah, ini dipersembahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia kerjasama dengan Komisi Kepemudaan KWI. Ini ada logonya, Komisi Kepemudaan, dan ada Lembaga Alkitab Indonesia. Ini juga karya fenomenal, karena ini sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh kaum muda dan kerjasama antara LAI dengan umat Katolik di Indonesia. Diharapkan orang-orang muda akan senang membaca Alkitab ini, dan renungannya yang sangat ringan, dan juga ada poin-poin yang ditekankan di stabilo. Ya, jadi ini sudah ada tanda ya, ini sangat memudahkan. Ya, kata-kata mutiara begitu ya, yang ada. Lalu kemudian ada renungan sesuai dengan topik-topik yang ada, ya, misalnya mengapa aku tidak mampu melepaskan. Nah, ini kalau anak muda yang lagi galau, ya kan? Ya, lagi galau, putus cinta, ya kan? Jadi mengapa tidak mampu melepaskan, supaya move on gimana? Nah, ini ada renungannya, ya. Lalu ada panduannya, ya. Lalu juga ada topik ya, ketidakpastian, meragukan dan mempertanyakan. Ya, ini banyak anak muda yang menghadapi ketidakpastian, ya, ini bisa ada pedomannya. Dan ini ada sambutan dari Monsinyur Pius Riana Prabdi, ini Ketua Komisi Kepemudaan, tapi ini juga ada imprimatur dari Kardinal Ignatius Suharyo. Jadi ini sangat firm untuk digunakan oleh orang muda Katolik terutama, dan ini karya bersama yang sangat luar biasa antara Lembaga Alkitab Indonesia dengan KWI dengan Keuskupan di Indonesia. Terima kasih atas ini kerjasama ini yang luar biasa, Pak. Jadi untuk Keuskupan Agung Medan, sesudah penandatangan MOU ini kan akan ada beberapa tindak lanjut yang akan dikerjakan bersama. Ya. Semoga nanti tetap ada kerjasama untuk dengan Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Ya. Ini sebenarnya dengan Komisi Kitab Suci sedang berlanjut untuk penerbitan Deuterokanonika, ya, Karo, lalu kemudian Nias, ya. Kalau dari sisi penerjemahan kita melanjutkan kerjasama, karena penerjemahan kan butuh bertahun-tahun ya waktunya. Revisi terjemah. Revisi. Ya. Ya, jadi kata revisi mungkin kalau di Indonesia agak kurang nyaman. Pemutahiran terjemahan, ya. Jadi dimutahirkan terjemahannya. Ya.
Ya, lalu program-program yang lain nanti bisa dirumuskan bersama, ya, misalnya untuk menjangkau umat anak muda, untuk anak-anak, untuk yang lain ya, bisa misalnya dalam kerangka Paskah bersama, ya, atau dalam kerangka yang lain ulang tahun keuskupan misalnya, bisa disusun bersama dengan kantor perwakilan LHI di Medan. Medan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sehingga semua umur itu dijangkau ya. Ya, Itu ya. harapannya. Ya, karena kitab suci ini milik bersama semua umur, bukan hanya orang tua yang harus membaca, tapi anak-anak juga dikenalkan kitab suci supaya dia bisa membaca, merenungkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Uskup. Kita semua bisa membaca, merenungkan, lalu mengimplementasikan dan mewartakan pada akhirnya ya kepada semesta. Dengan pemutakhiran ini bahasanya semakin didekatkan. Betul, betul. Ya, lebih dimengerti. Dimengerti. Iya, karena banyak kata-kata yang sudah berubah di tahun 1974 ya, hampir 50 tahun yang lalu. Ya, misalnya di dalam Alkitab itu ada kata ganja yang artinya pada waktu itu balok penyangga, itu dari serapan dari bahasa Jawa, gonjo. Ya, nah itu masih ada di Alkitab. Nah, kita mutakhirkan sekarang diganti dengan kata balok. Ya, jadi ada kata-kata yang lain yang sulit dipahami oleh kita. Misalnya kata gantang. Anak muda nggak ngerti gantang itu apa. Ya, lalu kemudian kata ipuh. Ya, itu juga ada di kitab kita ya. Nah, itu harus dimutakhirkan. Kira-kira gitu. Tentu ada hal yang lain ya, yang juga harus disesuaikan dengan pemahaman orang sekarang. Karena bahasa itu berubah. Setiap 30 tahun itu pasti ada perubahan. Karena bahasa itu hidup. Alkitab juga harus hidup. Iya. Terima kasih banyak Pak waktunya. Terima kasih. Syukur bisa berjumpa di tempat ini. Puji Tuhan. Semoga lain waktu juga ada kesempatan lagi berkunjung. Ya, pastor, umat, uskup, Ya. juga di tempat ini. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak.